Forum Honorer 512 menanyakan nasib mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Kapolres Manokwari melaksanakan upacara serah terima jabatan Kabak Ops Polres Manokwari, Kasat Narkoba dan Kapolsek Warmare. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau menegaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara harus melayani masyarakat. Hal ini dikatakan Waterpau saat memimpin apel perdana Senin 23 Mei 2022. Senin 23 Mei 2022 merupakan hari pertama di mana Paulus Waterpau untuk pertama kalinya memimpin apel dan melaksanakan tugas sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat yang berlangsung di halaman kantor gubernur terlihat berbeda dengan apel biasanya, di mana terlihat lapangan apel dipadati oleh para pimpinan OPD dan ASN. Dan hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan beberapa waktu lalu yang di mana jumlah ASN mengikuti apel sangat sedikit. Saat memberikan arahan, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengatakan, aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dengan baik, karena negara sudah memberikan kepercayaan untuk bekerja di Papua Barat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Secara kita ini semua adalah pengabdi dan pelayan masyarakat. Jadi ketika diberikan amanah dalam bentuk tugas-tugas apapun, mari kita pertama terima itu dengan sebuah rasa syukur, karena itu amanah kepercayaan yang diberikan, maka selanjutnya kita laksanakan. Selain itu, Waterpau juga meminta dukungan dari semua pihak untuk bersama bergandeng tangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga hal itu dapat memberikan contoh bagi orang lain. Dari kantor ini, mumpung saudara-saudara kita semua adalah staf di kantor Gubernur Papua Barat, mari kita memulai dengan semangat baru, keteladanan baru yang bisa kita munculkan hingga nanti menjadi teladan untuk dicontoh oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita di wilayah. Jadi kalau bahasa hari-harinya, untuk apa saya ada di sini? Itu. Untuk apa saya dipercayakan menjadi pegawai negeri sipil ASN yang bertugas di Papua Barat? Kalau saya hanya datang untuk mengurus diri saya hanya datang untuk mengurus keluarga saya, ya tidak usah. Berkaitan dengan tugas-tugas yang akan dijalankan di Provinsi Papua Barat, Waterpau berharap agar para ASN dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terutama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, saat memimpin apel perdananya, pejabat Gubernur Paulus Waterpau menerima pernyataan sikap dari Forum Honorer 512 Nusantara Provinsi Papua Barat. Mereka berharap segera diangkat menjadi CPNS melalui jalur afirmasi. Usai mengikuti apel gabungan bersama yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Forum Honorer 512 Nusantara langsung menyatakan sikap dengan membentangkan spanduk berisikan dengan 3 poin tuntutan, yakni diangkat menjadi CPNS melalui jalur afirmasi sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, diangkat menjadi CPNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan honorer sesuai dengan usia dan masa kerja, dan meminta agar BKD segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah 512 tenaga honorer. Pernyataan sikap Forum Honorer langsung diterima oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau. Ia mengatakan akan menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama pimpinan OPD untuk membuat suatu usulan dan akan disampaikan ke Jakarta.
agar pusat dapat memberikan solusi bagi 512 honorer tersebut. Jadi, kami akan rapat, tapi kita cepat ya. Saya minta petunjuk Bapak Sekda, para asisten, para karo. Mungkin setelah ini kami akan rapat dulu untuk membentuk langkah-langkah kita harus lakukan. Karena bicara tentang pengangkatan CPNS, saya pikir tugas pemerintahan kita di provinsi ini kan hanya merekomendasi atau mengusulkan ya, dan pasti saya yakin sudah harus diusulkan semuanya. Tapi dalam persyaratan mungkin itu diantaranya yang sedikit menunda. Sekali lagi saya katakan menunda ya, dan saudara harap bersabar dulu sambil berdoa. Saya tadi bilang mungkin salah satu solusi kita bikin tulisan usulan tertulis maksud saya terkait dengan ini, nanti saya pimpin langsung bahwa dengan kalau memang Bapak Sekda bisa ikut, Bapak Taro dan lain sebagainya, kepala badan, kita ke Jakarta, kita langsung menghadap ke menteri terkait. Bagaimana? Sementara itu, Yan Rumbiak, Ketua Forum Honorer 512, saat diwawancarai mengatakan sebelum bulan Agustus tahun 2022, status dan hak sudah harus diselesaikan. Yan menegaskan masalah ini sebenarnya di zaman Domingos Mendacan sudah bisa diselesaikan dengan alternatif peraturan pemerintah nomor 48 dan 49. Namun kesalahan yang dibuat yaitu mereka meminta formasi umum, bukan formasi 512, sehingga sampai saat ini semua terbengkalai. Sedangkan untuk masa kerja honorer 512 sampai saat ini hampir belasan tahun. Kami ini sudah terlalu lama menanti, jadi harapan kami bahwa dalam proses tidak ada waktu terlalu lama lagi. Jadi sebelum tuntutan kami sebelum bulan Agustus, teman-teman ini harus diselesaikan status dan hak mereka. Karena kalau berlarut-larut terus, progresnya sampai dengan saat ini, pemerintah saja, ini persoalan ini gampang sebenarnya. Persoalan itu gampang. Ada alternatif yang dari awal, cuman di dalam proses ini ada penyimpangan sehingga waktu kita dari awal dari Pak Domingos Mendacan itu sebenarnya barang ini bisa selesai. Bisa diselesaikan, karena ada dua alternatif yang dipakai, antara PP 48 dan PP 49. Kesalahan terakhir itu pada saat mereka ke Jakarta, ke Menpan. Seharusnya di situ mereka harus minta formasi 512, bukan minta formasi umum. Leonusi, Wakil Ketua Forum Honorer menambahkan, sesuai Undang-Undang 21 yang tertuang dalam penerimaan afirmasi khusus, ia menanyakan kenapa ada polisi Otsus, tentara Otsus. Kenapa tidak buat pegawai Otsus? Saat ini diharapkan kepada penjabat Gubernur Papua Barat untuk tetap mengusahakan agar honorer 512 ini masuk dalam CPNS tertunda dan bukan ke formasi P3K. Beliau menyampaikan, menyelesaikan apa yang sudah tertunda dari 1283. Terus kedua, penyimpangan yang selama ini kami hadapi itu tolong diselesaikan juga. Terus untuk 512 dan 771 saya kira surat verifikasi yang telah dikeluarkan oleh Menpan harus dilaksanakan juga verifikasinya, supaya yang mana tidak ada kecemburuan antara 512 dan 771. Terus kalau kami kan masih ada Undang-Undang 21 yang di dalamnya bisa tertuang ke dalam penerimaan afirmasi khusus. Kenapa bisa ada polisi Otsus, tentara Otsus terhadap pegawai Otsus? Jadi undang-undang ini yang buat siapa? Pemerintah apa? Polisi dan tentara. Begitu. Jadi kami berharap dari kami anak-anak Nusantara berharap kepada penjabat yang baru supaya menyelesaikan kami ke dalam formasi CPNS tertunda. Mita Bisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebelum mengawali tugas sebagai pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw melaksanakan ibadah bersama keluarga di Gereja GKI Laharoi Mansinam,
Hal tersebut dilakukan karena dari Mansinam peradaban orang Papua mulai dibangun. Bertempat di gedung gereja GKI Lahai Roy Mansinam, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi istri Roma Megawanti Pasaribu serta pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat bersama jemaat GKI Lahai Roy melaksanakan ibadah Minggu 22 Mei 2022. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Lamek Awom dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34 yang mengatakan, setiap pimpinan ketika hidup dipertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, maka apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin gereja, tetap juga pemimpin pemerintah dan masyarakat. Kita pertaruhkan hidup kita, tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saya yakin kita akan berhasil, walaupun sana sini memberi penilaian-penilaian yang negatif terhadap kita. Tapi kita yakin kita bekerja buat Tuhan, atas nama Tuhan untuk tanah ini. Maka semua akan dibaharui dan ada perubahan-perubahan yang kita alami. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw sempat menyumbangkan beberapa pujian sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan selalu memberkati keluarganya. Hingga saat ini bisa menjabat sebagai Gubernur Papua Barat. Paulus Waterpauw mengatakan bahwa saya sangat bahagia bisa beribadah di Pulau Mansinam. Karena dari Mansinam kita akan memulai pekerjaan kita melayani masyarakat di seluruh Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan bahwa Mansinam merupakan batu loncatan untuk bangsa Papua bisa maju dan berkembang hingga saat ini. Pimpinan umat di sini dan juga jemaat semua yang hadir di sini, di tengah-tengah hujan yang sedang turun, ada rasa kebahagiaan. Ya, kita memulai dari titik ini untuk melakukan pelayanan sesungguhnya kepada semua umat yang ada di tanah Papua Barat ini, tanah tercinta. Mohon doa dari Bapak Ibu lewat gereja ini. Saya mengambil gereja ini karena menurut saya disinilah pertama mula-mulanya dibukanya tabir kehidupan untuk bangsa Papua ini. Ya, dengan dilaksanakan ibadah bersama di Pulau Mansinam, diharapkan berkat hikmat kesehatan selalu Tuhan berikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pelayanan bagi seluruh masyarakat di Papua Barat. Di akhir pelayanan, ibadah penjabat Gubernur Papua Barat menyerahkan bingkisan kepada Muhammad Lakotani sebagai mantan Wakil Gubernur Papua Barat. Selain itu, penjabat juga memberikan bantuan Telkomsel Orbit kepada jemaat Lahai Roy Mansinam. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah dilakukan pemusnahan barang bukti perkara narkotika jenis ganja sebanyak 203 gram oleh Polres Kaimana pada Kamis tanggal 18 Mei 2022 lalu, polisi selanjutnya akan menyerahkan barang bukti beserta tersangka kepemilikan ganja yakni HT 27 tahun kepada pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Kaimana. Kejari Kaimana Wahyudi Eko Husodo melalui Kepala Seksi Pidana Umum Henry Siahaan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya hari Senin 23 Mei 2022 mengatakan sebelumnya telah menerima berkas perkara tahap 1 dari penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kaimana. Sedikit perlu saya jelaskan bahwa untuk tindak pidana narkotika jenis ganja tersebut yaitu dengan berat 200 gram lebih, kita sudah menerima tahap 1 sekitar awal bulan Mei. Dan kita sudah nyatakan lengkap, sudah P21, kita rencananya sudah komunikasi dengan pihak penyidik untuk melakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Mei. Gitu. Dan kemudian akan nanti kita untuk proses persidangan selanjutnya untuk dilimpahkan ke pengadilan. Diberitakan sebelumnya oleh TVRI, jajaran Polres Kaimana akhirnya memusnahkan paket ganja kering siap edar seberat 203 gram yang merupakan barang bukti perkara tindak pidana narkotika. Hasil sitaan dari pelaku berinisial HT 27 tahun. Pemusnahan berlangsung di halaman Mapolres Kaimana pada Kamis 18 Mei 2022.
Pemusnahan narkotika tersebut usai Satres Narkoba Polres Kaimana berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika jenis ganja berinisial HT umur 27 tahun. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan puluhan paket ganja kering siap edar. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. 20 saset plastik bening ukuran kecil. Pemirsa, Kapolres Manokwari melaksanakan upacara serah terima jabatan Kabak Ops Polres Manokwari, Kasat Narkoba dan Kapolsek Warmare. Upacara serah terima jabatan berlangsung di lapangan Mapolres Manokwari tepat pada pukul 8.00 pagi tadi waktu Indonesia Timur. Upacara sertijab ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh rohaniawan yang dibacakan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Upacara serah terima jabatan diantaranya Kabak Ops Polres Manokwari yang sebelumnya dijabat Kompol Junaidi Weken kini diganti oleh penjabat baru Kompol Musa Jedi Permana, dan Kasat Narkoba yang baru ditempati oleh Ibda John Haulusi, dan Kapolsek Warmare ditempati oleh Ibda Kunandar yang sebelumnya menjabat Panit 1 Subdit Ditpam Ofit Polda Papua Barat. Dalam amanatnya, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan serah terima jabatan ini bukan sesuatu hal yang baru, namun ini adalah hal yang lumrah untuk suatu organisasi di Kepolisian Republik Indonesia. Ya, serah terima jabatan tentunya bukan sesuatu hal yang baru. Ya, serah terima jabatan adalah hal yang biasa dan hal yang lumrah untuk sebuah organisasi, apalagi organisasi besar seperti kita, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, serah terima jabatan tentunya sudah melalui suatu perencanaan, tentunya sudah melalui hitung-hitungan manajemen. Ya, sehingga melalui perencanaan itu memastikan dinamika organisasi bisa berjalan dengan baik, manajemen organisasi bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini untuk mendukung program-program yang sudah ditetapkan baik dari tingkat pusat, ya, baik dari tingkat pusat Mabes Polri, kemudian di tingkat daerah Polda Papua Barat, dan juga di tingkat KOD, ya, Polres, di tingkat Polres. Selanjutnya kepada penjabat yang baru yaitu Kabak Ops Polres Manokwari dan Kasat Narkoba diminta untuk tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dan segera melaksanakan tugas saat ini. Mengingat sebelumnya para penjabat ini sudah pernah berdinas di Polres Manokwari, sehingga bisa segera beradaptasi untuk menjaga keamanan di wilayah Manokwari. Baru ada Pak Musa, kemudian Pak Kusnandar, ya, Sunandar, Pak Sunandar dan Pak John. Ya, saya mengucapkan selamat untuk posisi jabatan baru yang saudara emban, untuk kepercayaan yang diberikan kepada saudara. Ya, silahkan setelah ini segera menyesuaikan. Apalagi sebagian atau mungkin hampir seluruhnya, tiga-tiganya sudah pernah berdinas di Polres Manokwari. Betul ya? Betul. Rekan-rekan bertiga sudah pernah berdinas di Polres Manokwari. Oleh karenanya saya yakin dan percaya ya rekan-rekan tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk segera menyesuaikan dengan situasi kondisi khususnya Polres Manokwari dan umumnya untuk wilayah hukum Kabupaten Manokwari. Hadir dalam upacara serah terima jabatan Wakapolres Kompol Agustina Sineri, Kabak Sumda, Kasat Lantas, Kasat Reskrim Polres, dan sejumlah pejabat utama di lingkungan Mapolres Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, saat meninjau beberapa situs, pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw sangat prihatin dan kesal karena beberapa bangunan di Pulau Mansinam tidak dirawat dengan baik. Setelah mengikuti ibadah di Gereja GKI Laharoi Mansinam, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat mengunjungi beberapa bangunan yang ada di pulau tersebut. Salah satunya di area pembangunan Gedung Gereja Jemaat GKI Laharoi, dilanjutkan ke Gedung Gereja Epicentrum. Ketika memasuki areal gedung, terlihat rumput dan juga pohon yang roboh menutupi jalan masuk gedung. Dan sangat disayangkan bangunan yang dibangun dengan anggaran yang begitu besar sudah hancur karena tidak terawat dengan baik. Dari pantauan kamera, terlihat plafon dan juga dinding ruangan gereja sudah rusak. Atap bangunan juga bocor dan menyebabkan genangan air dalam ruangan tengah gedung gereja Epicentrum. Saat diwawancarai, Paulus Waterpauw mengatakan ketika memantau gereja yang menjadi situs lambang kehadiran Injil di tanah Papua, di mana tempat ini pernah dilaksanakan event yang sangat besar, dan ia pernah hadir sebagai Kapolda Papua Barat, dan kegiatan tersebut cukup meriah. Namun saat ini belum jelas pengelolaan situs Pulau Mansinam. Ada beberapa lembaga yang dibentuk untuk mengelola situs Pulau Mansinam, namun ada kendala sehingga perlu dibahas kembali. Saat ini, yang akan dilakukan adalah mendengar masukan dari masyarakat dan akan segera dibahas. Bangunan ini 2009 ya? 2009. Dan sempat waktu saya Kapolda Papua Barat, kita juga sempat melaksanakan kegiatan yang besar ya waktu itu, pelantikan para hamba Tuhan dan ketua sinode sekaligus ya, ketua GKI ya, cukup meriah, cukup baik. Hanya saja pasca itu sepertinya belum jelas ini pengelolaannya. Ada lembaga yang atau badan yang sudah dibentuk, badan pengelolaan situs Mansinam, tapi saya dengar juga ada beberapa kendala, sehingga mungkin perlu kita bahas kembali. Waterpauw juga sangat prihatin dan juga menyesal mengapa bangunan sebagus ini bisa diterlantarkan seperti ini. Secara tegas disampaikan sebenarnya bangunan ini bisa difungsikan secara oikumene oleh seluruh denominasi gereja untuk datang beribadah dan melakukan pelayanan. Prihatin ya, nyeselin. Kenapa bisa ditinggal seperti ini? Sebenarnya ini bisa difungsikan secara oikumene ya. Setiap denominasi gereja boleh. Nah, maka kerinduan untuk melayani dan sekaligus merenungi tentang kehidupan sekian ratus tahun yang lalu, mula-mula di tanah ini, boleh datang sini dan boleh menghitung berapa sebenarnya kemampuan kita saat ini dibanding dengan pengorbanan hamba-hamba Tuhan yang dulu hadir di sini. Penjabat gubernur mengingatkan saat ini adalah tanggung jawab bersama dan harus peduli dengan generasi muda karena mereka mempunyai talenta-talenta dan kreativitas agar ke depan mereka menjadi generasi Papua yang lebih baik. Jangan kita sibuk dengan proyek saja. Contoh nih. Ini seorang anak yang bisa melukis. Saya yakin ini anak SD. Iya. Artinya dia bisa berimajinasi, menggambarkan bagaimana penderitaan seorang Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk seperti ini. Ini tidak gampang. Artinya bahwa ini anak yang memiliki talenta, anak yang memiliki kreativitas dan punya modal di dunia seni. Kayak begini, yang kita harus dorong-dorong. Jadi saya mau kasih tahu, tadi Bapak ini, tahan sedikit. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari gelar sosialisasi kepada masyarakat tentang pengadaan tanah dalam tahap perencanaan pembangunan pelebaran ruas jalan di dalam kota Manokwari. Sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Manokwari sudah saatnya berubah, terutama infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penunjang utama pembangunan daerah. Sebuah visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Pemda berkomitmen untuk merubah wajah kota Manokwari menjadi kota modern. Oleh sebab itu, ada beberapa ruas jalan yang sudah siap dibangun di tahun 2023. Ruas jalan tersebut yaitu Jalan Sujarwo Condronegoro
Jalan samping Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari menuju Hotel Valdos, dan Wosi Pantai, Jalan Haji Bau, dan juga Jalan Pahlawan. Untuk itulah, Senin pagi 23 Mei 2022, Pemda Manokwari menggelar sosialisasi kepada warga terdampak rencana pembangunan jalan dan jembatan. Sosialisasi yang berlangsung di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Manokwari dihadiri Bupati Manokwari Hermus Indo sebagai narasumber. Bupati lebih awal memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya program pembangunan yang akan dilakukan Pemda Manokwari. Dari bagaimana ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai baik dari aspek kapasitas, kualitas maupun juga kuantitas. Kemudian tidak hanya infrastruktur, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang lainnya yang perlu kita sediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Tentu Manokwari sebagai pusat peradaban dan juga ibu kota provinsi, sebenarnya Manokwari harus memberikan contoh dan juga menjadi sulung dalam semua capaian-capaian pembangunan. Jadi kalau kita mau supaya Manokwari modern, ya sebenarnya modernisasi kita hadirkan lebih dulu di sini, sebelum kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya mengalami. Disampaikan Bupati juga, Manokwari sebagai ibu kota provinsi, setiap tahun jumlah penduduknya semakin meningkat. Namun, infrastruktur jalan tidak bertambah, mengakibatkan kepadatan terjadi di setiap ruas jalan. Oleh sebab itu, perubahan harus dilakukan. Manokwari sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat pertumbuhan yang kemudian banyak penduduk yang akan datang ke sini dan tingkat pertumbuhan penduduk kita cukup tinggi dan semua penduduk memanfaatkan jalan yang hari ini disediakan oleh pemerintah. Penduduk bertambah, tapi infrastruktur kita tidak bertambah. Kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya tetap seperti itu. Dari dulu dan sampai sekarang sama saja, tidak ada perubahan. Karena itu saya dengan Pak Edi datang dengan visi perubahan. Perubahan yang kita wujudkan tentu tidak hanya perubahan manusianya dari aspek pengetahuan dan juga karakter, tetapi juga aspek fisik juga harus bisa kita wujudkan. Bapak Ibu, kemajuan sebuah kota itu menggambarkan kualitas rakyat yang mendiami kota ini dan juga siapa yang menjadi pemimpin di daerah. Sosialisasi yang berlangsung pagi tadi mendapat respon yang baik dari masyarakat terdampak pembangunan jalan. Masyarakat menyampaikan dukungan mereka kepada Pemda Manokwari untuk melakukan pembangunan. Namun Pemda harus menyelesaikan ganti rugi serta proses pelepasan tanah dengan masyarakat, barulah dilakukan pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, rencana pembangunan ruas Jalan Wosi Gunung Jati menuju Soribo oleh Pemda Manokwari mendapat dukungan dari warga RT 2 RW 17 Kelurahan Wosi Manokwari. Bupati Manokwari Hermus Indo bersama dengan pimpinan OPD terkait pada Sabtu 21 Mei lalu melakukan peninjauan di beberapa ruas jalan penghubung yang akan dibangun menjadi jalan alternatif antar lingkungan masyarakat. Salah satu jalan yang akan dibangun di tahun 2023 mendatang yaitu ruas Jalan Wosi Gunung Jati menuju Soribo, yang mana telah dilakukan penggusuran di kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Untuk selanjutnya, Bupati mendatangi warga RT 2 RW 17 Kelurahan Wosi yang bermukim di ruas jalan tersebut. Warga setempat akan merasakan dampak dari pembangunan ruas jalan Gunung Jati Soribo. Bupati Hermus menjelaskan tujuan pembangunan jalan penghubung lingkungan kepada warga karena pemerintah ingin membangun Manokwari sebagai ibu kota provinsi, sehingga harus membenahi lingkungan padat penduduk yang dapat menyebabkan kekumuhan di tengah kota. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pengembangan infrastruktur, ya, infrastruktur jalan maupun jembatan, baik ruas-ruas jalan protokol maupun juga jalan-jalan strategis di lingkungan yang perlu dibangun sebagai akses yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat. Nah, kenapa jalan ini menjadi penting? Ya, kita tahu beberapa kejadian yang terjadi di Kota Manokwari, misalnya kebakaran, ya, kebakaran baik di Borobudur,
Pasar Osi dan juga beberapa lokasi disebabkan karena tidak ada akses. Jadi ketika jalan tidak ada, kebakaran terjadi, kita mau minta tolong untuk PDAM masuk atau pemadam kebakaran masuk. Itu mobil pemadam kebakaran tidak bisa masuk, dia lari tapi dia berdiri di luar. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan kalau misalnya terjadi kebakaran. Nah, sehingga kita berharap bahwa di setiap pemukiman harus tersedia jalan, ya, jalan juga yang memadai. Nah, sehingga kita berharap itu jalan itu menjadi solusi bagi banyak orang. Jadi selain kita aktivitas sosial ekonomi kita sehari-hari, kita bisa menggunakan jalan itu, tetapi jalan juga menolong kita ketika kita ada dalam suatu bencana. Itu dia menjadi jalur evakuasi, ya, jalur evakuasi. Kita bisa keluar, lari melewati jalan itu, tetapi juga kita bisa mendapatkan pertolongan dari luar. Ya, kita bisa mendapatkan pertolongan dari luar. Dengan penjelasan Bupati tersebut, warga RT 2 RW 17 Kelurahan Wosi menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program pembangunan jalan oleh pemerintah daerah. Warga hanya meminta sebagai ganti rugi kepada warga yang rumahnya menjadi dampak pembangunan jalan. Warga meminta Pemda menyiapkan rumah jadi. Hal ini langsung direspon baik oleh Bupati Hermus. Dengan adanya dukungan warga, Bupati Hermus menyampaikan membangun Manokwari untuk menjadi kota yang lebih baik, maka harus ada yang berkorban. Dan pemerintah pasti akan mengganti rugi kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Tapi untuk membangun kota ini jadi baik, memang harus ada yang kita korbankan. Jadi yang lama, yang tidak pas, yang tidak cocok, itu perlu kita hilangkan. Lalu nanti kita ganti dengan yang baru. Yang baru yang tentu kita harap itu bisa bermanfaat dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari. Yang kedua, tentu pembangunan yang kita bangun itu tidak boleh mengorbankan hak-hak rakyat. Kalaupun ada masyarakat yang misalnya terkena dampak, ya pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu pemerintah berkewajiban untuk mengganti rugi, ya. Jadi mengganti rugi, bahkan sekarang bukan mengganti rugi lagi, tapi ganti untung. Ganti untung. Jadi misalnya ada kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh warga bahwa nanti kalau digusur, ya bagaimana Pemda jangan sampai tidak bayar atau tidak ganti rugi. Nah, ini saya sampaikan bahwa semua yang kita rencanakan untuk bangun ini pemerintah pasti ganti. Lebih lanjut disampaikan, tidak ada pemerintah yang ingin menyusahkan rakyatnya. Namun yang pemerintah lakukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, turnamen sepak bola Super Safcom ke-9 tahun 2022 yang berlangsung di Stadion Wombi Kilometer 16 Kota Sorong, Papua Barat merupakan salah satu ajang kompetisi bergengsi. Setelah 2 tahun lamanya, turnamen sepak bola ini baru bergulir di masa pandemi COVID-19. Tentunya hal ini membuat masyarakat di Sorong Raya, yaitu para pecinta sepak bola yang selama ini menanti ajang turnamen tersebut, menyambut dengan penuh antusias dalam laga pamungkas turnamen sepak bola Super Safcom ke-9 tahun 2022. Partai grand final antara dua tim besar asal Kota Sorong dan Kota Jayapura, yakni Papua Brothers dan Cikombong Putra. Salah satu partai bergengsi merebutkan piala bergilir Super Safcom tahun 2022. Turnamen sepak bola Piala Super Safcom ke-9 tahun 2022 diikuti 12 tim, 2 diantaranya dari luar Sorong, yakni Amban Putra dan Cikombong Putra. Sementara dalam turnamen bergengsi ini terdapat sejumlah pemain Persipura yang memperkuat tim seperti Ramai Rumaikik, Elisa Basna, Joshua Isir, Tinus Pai, M. Tahir, dan Brian Fatari. Laga kedua tim sepak bola asal Kota Sorong dan juga Kota Jayapura sebelum pertandingan dimulai, kedua tim memasuki lapangan dengan fair play sebagai standar turnamen sepak bola nasional.
Kick-off babak pertama kedua tim bermain saling serang dan nyaris membuat kebobolan antara kedua tim, yakni Papua Brothers dan Cikombong Putra. Memasuki menit ke-15, babak pertama kedua tim mulai bermain lambat akibat hujan yang mengguyur lapangan Wombik dan menyebabkan tergenangnya air di lapangan sehingga menyulitkan kedua tim untuk menyerang. Namun pada menit ke-25, tendangan sudut berhasil dimanfaatkan striker Ciput John Louis Puiri. Berhasil menjebol gawang Papua Brothers, skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Ciput. Tak mau ketinggalan, tim Papua Brothers kembali melakukan serangan ke jantung pertahanan Ciput, namun belum merubah kedudukan. Hingga turun minum babak pertama usai belum merubah kedudukan. Memasuki babak kedua, pertandingan dalam partai grand final ini semakin panas. Kedua tim mulai bermain cepat dan keras. Bahkan wasit yang memimpin pertandingan ini mengeluarkan 3 kartu kuning dan 2 kartu merah kepada 1 pemain Ciput dan asisten pelatih Ciput. Turnamen bergengsi ini mendapat tanggapan dari sejumlah pemain Persipura yang ikut terlibat memperkuat timnya. Berikut petikannya. Luar biasa ya, dengan para antusias dari supporter. Saya rasa sepak bola ke depan di Kota Sorong lebih berkembang lagi, bukan hanya Super Safkum, tapi mungkin pertandingan-pertandingan dari yang dibuat oleh para orang-orang sukses di Kota Sorong. Bagus, luar biasa. Luar biasa. Mungkin Rama ke depan masih bergabung ke Persipura atau bagaimana? Ada itu saya kurang tahu. Belum bisa dipastikan juga. Terus sama gengsi ya. Sampai supporter banyak ini karena memang ada pemain dari Persipura lain mungkin datang bermain. Mungkin sangat bergengsi. Bagus sekali untuk pemain-pemain muda yang ada di Kota Sorong. Presiden Safkom Agusti Sagri mengatakan turnamen sepak bola Piala Super Safkom ke-9 ini merupakan salah satu event bergengsi di tanah Papua. Bahkan menurut dia, event sepak bola ini mengalami kevakuman sejak lama di masa pandemik COVID-19. Adanya pandemi membuat orang tidak beraktif. Tapi memang pada prinsipnya memang sepak bola ini merupakan suatu olahraga yang benar-benar digemari oleh masyarakat Papua. Masyarakat Papua itu artinya bahwa mau pendatang maupun siapapun itu tanah ini dia kan dengan sendirinya dia chemistry itu langsung nyambung gitu. Jadi ya dia libur hampir 1 tahun lebih dan ketika dia muncul euforianya kayak gini. Jadi ya saya hanya bisa senang dan bangga, terhibur ketika orang bisa terhibur dengan apa yang kami buat. Melalui sepak bola kita bisa menekan angka kriminal. Tidak bisa dipungkiri melalui olahraga anak-anak muda ini yang ikut, dan kriminal yang terjadi di Kota Sorong atau setiap daerah pasti di usia-usia produktif. Usia-usia ini kemudian kita giring ke hal-hal yang baik. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, anggota formatur terpilih yang akan melakukan pembentukan dan perampingan terhadap kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat kecewa dengan SK yang diterbitkan oleh KONI Pusat kepada mereka yang tiba-tiba ditunjuk sebagai formatur bukan berdasarkan hasil pemilihan yang sah sebagai formatur terpilih. Kekecewaan itu disampaikan Sekretaris dan Wakil Ketua Anggota Formatur Terpilih Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua Barat periode 2022-2026. Mereka merasa ditipu karena setelah ditunjuk melalui musyawarah olahraga dalam sidang pleno pada tanggal 26 Maret 2022 yang tertera dalam surat keputusan, dengan ditetapkannya Domingus Mandacan sebagai ketua dan sekretaris, yaitu Sandra Mandrosir, dan Wakil Ketua Bambang Nugroho rupanya tidak diakui. Menyikapi hal ini, Sekretaris Formatur KONI Papua Barat Sandra Mandrosir mengatakan, sebagai utusan yang dipilih, dengan tegas meminta SK yang telah ditandatangani oleh KONI Pusat harus dibatalkan. Karena mereka mempertanyakan setelah selesai musyawarah, tiba-tiba sudah ada tanda tangan pengurus KONI yang baru,
Sedangkan pihaknya merasa formatur terpilih tidak pernah melakukan tanda tangan dan menyusun kepengurusan tersebut. Mana tindakan kami untuk menyikapi hal ini sebagai utusan yang mereka pilih. Nah, kami juga harus menjawab kembali ke KONI kota kabupaten, utusan dari kabupaten kota yang ada di Papua Barat dan cabur-cabur yang ada. Begitu. Jadi yang kami mau ke depannya ini, kalau bisa SK yang kemarin ditandatangani oleh KONI pusat harus dibatalkan. Itu saja. Yang saya minta harus dibatalkan. Saya pun juga bisa katakan begini. Ada apa? Baru selesai musyawarah, tahu-tahu sudah ada tanda tangan pengurus KONI baru. Sedangkan kami merasa formatur tidak pernah paraf, tidak pernah ikut menyusun. Jadi kita profesional lah dalam menyikapi hal ini. Kita hargai musyawarah provinsi yang begitu besar, mengeluarkan dana yang banyak. Terus hasilnya nol, tidak kerja sesuai dengan prosedur. Itu kan sangat merugikan. Jadi intinya dibatalkan ya? Harus dibatalkan. Menuju pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional yang tinggal 2 tahun pada tahun 2024 mendatang, Wakil Ketua Formatur Bambang Nugroho mengajak kepada tim formatur yang sudah dibentuk dan telah menyusun kepengurusan di luar daripada wewenang mereka untuk duduk bersama-sama dalam membahas kepengurusan formatur yang ada. Mengingat KONI Papua Barat sudah tidak muda lagi dengan umur 14 tahun. Sudah saatnya berlari kencang meraih prestasi dalam bidang olahraga. Lalu poin berikutnya adalah ya mari kita sama-sama saya pikir. Kita sama-sama duduk untuk dalam rangka kalaupun tim formatur itu sudah dibentuk dan mencoba menyusun itu dan sudah disusun tapi ada teman-teman yang lain juga rupanya pengen membentuk itu kan ya memang dalam cara berorganisasi kan tidak boleh seperti begitu. Itu karena hanya boleh dikerjakan. Tapi kalau akan memberikan sumbangsi pemikiran macam-macam, kita bisa duduk sama-sama. Ya. Kalau makin banyak kalau formatur itu juga orang, tapi kalau kita berpikir bahwa makin banyak kepala, makin banyak orang itu juga akan makin baik, itu kita duduk sama-sama tidak ada masalah. Ya, kita akan mendengarkan masukan-masukan siapa-siapa yang kita dudukkan di kepengurusan ini tidak ada masalah. Ya, jadi intinya adalah kita pengen karena KONI Papua Barat ini kan usianya sudah tidak muda lagi, sekitar 14 tahun. Sudah pada saatnya kita itu berlari kencang. Apalagi olahraga ini kan olahraga kita orang Papua itu kan ditenggarai dengan kemampuan kita berolahraga. Kemarin juga seperti sambutan dari Ketua Umum bahwa menurut beliau bahwa KONI Papua Barat ini capaian prestasi di PON itu belum cukup bagus. Itu menjadi catatan buat kita semua juga. Makanya kita dengan itu kita sama-sama dengan menempatkan salah satunya dengan menempatkan teman-teman pada teman-teman yang tepat dalam kepengurusan KONI periode 2026 kita berharap apa yang kita inginkan bersama ya insan olahraga di Papua Barat dan KONI pusat apa-apa itu akan bisa berjalan lebih baik seperti itu. Sekretaris Formatur terpilih KONI Papua Barat Sandra Mandosir berharap kepada pihak terkait dalam hal ini KONI Papua Barat agar segera menyelesaikan permasalahan ini sebelum mereka menaikkan status ini ke pihak yang lebih tinggi. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Manokwari Hermus Indo pada Sabtu 21 Mei 2022 kemarin melakukan peninjauan beberapa ruas jalan alternatif di Kabupaten Manokwari. Kunjungan kerja Bupati Manokwari Hermus Indo dalam rangka meninjau beberapa ruas jalan alternatif penghubung di Manokwari Sabtu pagi dimulai dari jalur jalan penghubung Suapen Permai dengan Suapen Bahari, ruas jalan Wosi Gunung menuju Kampung Soribo. Untuk ruas jalan Suapen Permai menuju Suapen Bahari telah dilakukan pembersihan serta pengukuran titik koordinat oleh konsultan. Sedangkan ruas jalan Sowi Gunung Jati menuju Soribo telah dilakukan penggusuran jalan sejak pemerintahan sebelumnya. Selain ruas jalan Suapen dan Sowi Gunung Jati menuju Soribo, Bupati juga meninjau rencana pembangunan jalan Soribo menuju Sowi Gunung yang direncanakan pembangunannya dilakukan 2 ruas jalan. Bupati Manokwari menyampaikan sebagai ibu kota provinsi Papua Barat sudah saatnya pembangunan jalan sebagai alternatif harus dilakukan. Selain itu, dengan pembangunan jalan alternatif, maka dengan sendirinya dapat menunjang seluruh aktivitas masyarakat. Hari ini saya bersama-sama dengan tim dari Pemda Manokwari kita turun lagi untuk turun lapangan ya untuk meninjau
beberapa titik lokasi untuk pembangunan infrastruktur atau pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Manokwari. Tentu ini adalah bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan modernisasi infrastruktur di Kabupaten Manokwari secara merata, baik di perkotaan maupun juga pedesaan. Nah, kita berharap bahwasanya Manokwari sebagai ibu kota provinsi harus memiliki infrastruktur jalan dan juga jembatan, bahkan infrastruktur lainnya secara memadai di kota ini yang dapat menunjang operasionalisasi dari ibu kota provinsi ini secara baik, dan masyarakat di ibu kota provinsi bahkan masyarakat lain yang datang ke ibu kota provinsi bisa menikmati manfaat yang sebesar-besarnya. Pengembangan yang dilakukan juga bertujuan untuk mencegah bertumbuhnya kawasan kumuh. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur jalan dapat memperkecil terjadinya risiko akibat kejadian musibah. Tentu pengembangan infrastruktur yang kita lakukan ini juga bertujuan untuk menyediakan akses bagi masyarakat di setiap kawasan pemukiman, tetapi juga sekaligus mencegah untuk bertumbuhnya kawasan-kawasan pemukiman kumuh yang tidak memiliki aksesibilitas jalan di ibu kota provinsi. Nah, karena itu kita berharap bahwa semua kawasan pemukiman di kota dan juga Kabupaten Manokwari ini wajib pemerintah daerah siapkan infrastruktur, terutama baik jalan-jalan strategis kota maupun juga jalan-jalan lingkungan yang bisa memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat kita untuk mengakses dan juga memanfaatkannya. Nah, di samping itu juga kita berharap ke depan, ya kalaupun ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di Kabupaten Manokwari, katakanlah gempa ataupun tsunami atau juga musibah kebakaran seperti yang kita sudah atau masyarakat kita sudah alami, ini kita berharap kita bisa meminimalisir musibah-musibah seperti itu, karena akses jalan yang kita bangun mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan pertolongan. Kunjungan kerja dalam rangka peninjauan ruas jalan alternatif yang berlangsung pagi hingga siang tadi, Bupati dan rombongan juga melakukan peninjauan ruas jalan Kampung Wasai. Bupati telah memerintahkan konsultan untuk segera melakukan pengaspalan ruas jalan lingkar Kampung Wasai yang belum diaspal. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Domingus Mendacan berharap agar semua masyarakat Papua Barat dapat mendukung pejabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw dalam menjalankan pemerintahan di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Domingus Mendacan setelah melakukan serah terima jabatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 kepada penjabat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam sambutannya, Domingus Mendacan mengatakan agar semua komponen masyarakat di Kabupaten Kota se-Papua Barat dapat mendukung kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpauw dalam menjalankan pemerintahan di Papua Barat. Saya sampaikan untuk kita semua bahwa saya bersama Muhammad Kotani kami sudah mengakhiri masa jabatan tepat tanggal 12 Mei 2022. Dengan demikian saya akan kembali sebagai masyarakat biasa dan menjalankan tugas tanggung jawab sebagai Kepala Suku Besar Rafah di Papua Barat. Dengan demikian perlu saya sampaikan bahwa saya akan membangun komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan semua kepala-kepala suku baik Nusantara dan suku-suku Papua ataupun Papua Barat, dan kami akan mendukung sepenuhnya Bapak penjabat Gubernur Papua Barat, Bapak Paulus Waterpauw,
apa yang beliau laksanakan ini adalah tugas negara, tugas pemerintah, dan juga untuk sejahtera masyarakat di Papua Barat. Kami akan menggunakan kapasitas sebagai kepala suku besar Arfak bersama dengan semua suku-suku yang ada di Papua Barat. Kami akan mendukung sepenuhnya Bapak Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Ya, untuk itu sekali lagi mari saja, terutama ya, saya minta dukungan doa. Ya, kita mendukung dengan doa sehingga ya, Bapak Paulus Waterpauw menjalankan tugas tanggung jawab sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Domingus menambahkan sebagai Kepala Suku Besar Arfak, ia menghimbau kepada seluruh suku Arfak dapat menerima dan mendukung penjabat Gubernur Papua Barat dalam melaksanakan pemerintahan dan juga melayani masyarakat. Lebih lanjut diingatkan agar keamanan, ketertiban, dan kedamaian di Papua Barat dapat terus dijaga karena menjadi tanggung jawab bersama. Gubernur, kami siap. Ya, ketika diminta siap kami. Kapanpun, dimanapun kami siap untuk memberikan dukungan. Terutama kita menjamin keamanan, ketertiban, dan kedamaian Indonesia pada umumnya, tapi juga Papua Barat atau tanah Papua, tapi juga Manokwari. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, keamanan itu bukan tanggung jawab TNI Polri. Keamanan dimulai dari pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, tanah Papua, Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maka daerah ini tetap aman dan kondisif ya. Saya selaku Kepala Suku Besar Arfak menghimbau kepada seluruh masyarakat Arfak di sekitar Manokwari untuk menerima dan mendukung penjabat Gubernur Papua Barat Bapak Paulus Waterpauw dan Ibu dalam melaksanakan roda pemerintahan, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, Bapak penjabat Gubernur, saya siap. Kapan saja, di mana saja, saya siap membantu. Dengan adanya penjabat Gubernur Papua Barat, diharapkan program yang sudah dilakukan dapat terus ditingkatkan untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, keluarga Domingus Mendacan menyerahkan 705 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kebakaran Pasar Wosi Manokwari. Domingus berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat yang terkena dampak. Jumat 20 Mei 2022, mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mendacan mengunjungi masyarakat korban kebakaran Pasar Wosi. Dalam kunjungannya, Domingus menyerahkan 705 paket sembako kepada masyarakat yang terkena dampak kebakaran Pasar Wosi. Paket sembako yang diberikan berupa beras 10 kilo, minyak goreng 1 liter, gula dan tepung masing-masing 1 kilo dan daun teh. Domingus Mendacan mengatakan warga yang terkena dampak sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama sembako. Sehingga dari keluarga Domingus Mendacan menyerahkan sebanyak 705 sembako. Domingus berharap pemberian sembako tersebut dapat meringankan beban keluarga korban. Domingus juga berharap agar masyarakat dapat mendukung penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpauw. Keluarga ya, tadi kemarin saya dapat informasi bahwa warga ya, membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama dalam hal sembako. Dengan demikian saya ada bersama sebagai pribadi keluarga, ada bersama untuk saya mau berbagi untuk warga. Jadi sesuai data yang saya terima 703 ya, 703, tapi saya bulatkan aja 705 ya, 705 paket. Nah, tiap paket ini terdiri dari beras 10 kilo, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilo, kemudian tepung 1 kilo, terus ada teh 1 bungkus gitu ya. Untuk itu saya harapkan ya warga yang berdampak kebakaran Pasar Wosi ini ya tidak dilihat dari berapa besar, berapa banyak, berapa nilai, tetapi ya ada kepedulian ya kita untuk mau berbagi. Kita harapkan juga semua pihak, baik pemerintah provinsi tapi juga pemerintah kabupaten dan juga berbagai pihak juga punya kepedulian untuk bisa berbagi, untuk bisa membantu warga ya ataupun umat yang ada di pasar yang dampak dari kebakaran ini yang membutuhkan bantuan berbagai pihak ya. Untuk itu sekali lagi ya tidak lihat dari berapa banyak besar nilai, tapi ada kepedulian untuk saya secara pribadi keluarga untuk kami mau berbagi gitu ya. Jadi ada 705
5 paket ya. Ini simbolis saya serahkan 10 untuk 10 orang, nanti sudah ada di mobil, nanti digeser ke lokasi posko ya. Kedatangan Domingus Mandacan dan keluarga disambut baik oleh para pedagang Pasar Wosi. Abdul Hakim, Ketua Pasar Wosi Manokwari pun menyampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Domingus Mandacan yang bisa berbagi berkat kepada masyarakat yang terkena dampak kebakaran. Alhamdulillah, kita sangat berterima kasih sekali sama Bapak Domingus Mandacan untuk melihat pasar kita di bawah ini habis terbakar, Pasar Wosi, dan kita juga berterima kasih lagi karena dia sudah kasih kita sumbangan berupa atau bantuan berupa sembako. Jadi kita sangat berterima kasih sama Bapak Domingus Mandacan. Terima kasih lagi. Ya, Pak Hakim, Abdul Hakim Karim, Ketua Pasar. Ya, Ketua Pedagang. Setelah menyerahkan sembako, Domingus Mandacan menyempatkan diri melihat area pasar yang terbakar, yang saat ini sedang dalam proses penimbunan untuk penataan kembali Pasar Wosi yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga atau IRT dan seorang anak di bawah umur menjadi korban pemerkosaan di Kaimana. 2 perkara percobaan pemerkosaan ini terjadi di 2 kawasan berbeda, yakni di Jembatan Biru, Kampung Koa, dan di kawasan Pasar Baru Kaimana. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta melalui KBO Reskrim Kaimana Ibda Lutfi Bafadal kepada TVRI di Polres Kaimana menjelaskan, kini pihaknya belum bisa mengambil keterangan dari korban percobaan pemerkosaan di Jembatan Biru karena masih trauma. Petugas sementara mengejar pelakunya. Korban belum bisa memberikan keterangan karena korban masih trauma. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kalau memang korban sudah bisa memberikan keterangan akan kami ambil keterangannya sehingga jelas apa yang terjadi. Untuk pelaku sendiri masih dilakukan upaya pengejaran? Pelaku sendiri sampai saat ini masih dalam lidik, masih teman-teman Opsel masih melakukan pengejaran dan belum bisa secara jelas karena memang itu kendala kita. Korban belum bisa memberikan keterangan. Dikatakan Lutfi, sementara untuk perkara percobaan pemerkosaan di kawasan Pasar Baru Kaimana terjadi di dalam kamar kontrakan korban. Pelaku memanfaatkan pintu kamar korban yang terbuka dan menyelinap masuk, namun aksi pelaku digagalkan korban dengan berteriak minta tolong kepada warga. Waktu kejadian pukul kurang lebih sekitar 08.00 WIB itu berdebat di kompleks pasar, tepatnya di dalam kamar kontrakan korban. Untuk pelaku saat ini masih lidik berkaitan dengan kronologis singkat kejadian. Pelaku mencoba melakukan percobaan, namun ada perlawanan dari korban sehingga pelaku langsung melarikan diri. Nah, para tetangga yang mendengar hal tersebut kemudian menghampiri korban dan menyarankan korban untuk melapor kepada pihak kepolisian. Setelah pihak kepolisian menerima laporan tersebut, kemudian koordinasi dengan teman-teman penyidik reskrim untuk turun ke TKP, mengamankan korban, kemudian membawa korban ke kantor ke Satreskrim untuk melakukan interogasi. Dari Kaimana, Arfad Jenpo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mendukung Women 20 dan U20 sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengolah hasil hutan. Dan memberikan di hari kedua talk show Women 20 atau W20 dan U20 atau Y20 dan U20 atau Y20 yang dilaksanakan hari ini sangat bermanfaat melalui
hasil-hasil diskusi dapat diangkat dan menjadi rekomendasi dalam event W20. Terutama dalam mengelola hasil hutan yang ada di masing-masing daerah dan diharapkan dapat ditingkatkan melalui UMKM kemandirian di kampung tersebut. Kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat atas nama pemerintah daerah juga kami sangat mendukung kegiatan hari ini. Ini kegiatan positif sekali dan kami berharap hasil diskusi, ada pikiran-pikiran baik yang tadi sudah ada lahir di dalam diskusi ini bisa diangkat dan menjadi rekomendasi nanti di dalam event W20 nanti. Yang pasti bahwa intinya peran perempuan itu harus ditingkatkan kapasitasnya terutama di dalam mengelola hasil hutan di dalam hasil hutannya di tingkat tapak. Kami harapkan dengan tadi ada kemandirian dari UMKM, kemudian dengan di tingkat kampung itu wadah yang terbaik untuk mengangkat mama-mama Papua yang ada di dalam hutan untuk pemanfaatan pengelolaan sumber daya hutan, baik bukan kayu tapi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungannya bisa diangkat melalui event ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Elsina Sesa mengatakan bahwa bicara tentang perempuan dan hutan dalam W20, perempuan identik dengan mencari makan dan minuman dari hasil hutan dalam kelangsungan kehidupan keluarga mereka. Sehingga program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemberdayaan perempuan nantinya ikut membantu pembangunan di wilayah Papua Barat. Hadir pada kegiatan ini bicara tentang hutan dan perempuan itu ibarat yang melahirkan hutan ini. Jadi hutan ini perlu dijaga, dilindungi karena perempuan itu identik dengan hutan, mencari makan, mencari kehidupan untuk keluarga itu bisa ada. Jadi apa yang sudah kita sampaikan ini merupakan satu motivasi bagi kita semua, baik di pemerintah sendiri, bahkan organisasi perempuan yang hadir juga, sehingga program-program yang kita sama-sama laksanakan ini bisa benar-benar dapat meningkatkan peran perempuan atau memberdayakan perempuan juga untuk menikmati hasil pembangunan yang ada di Papua Barat ini. Wakil Ketua W20 Provinsi Papua Barat Charlie Heatubun mengatakan sudah hampir 70% persiapan dalam menyambut event W20 dan G20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Juni 2022 mendatang. Hal ini tidak terlepas dari dukungan panitia pusat. Charlie menambahkan sebagai informasi juga bahwa penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang baru dilantik kemarin merupakan pelindung dalam kegiatan Women 20 dan Youth 20 ini. Bisa berjalan dengan lancar karena Provinsi Papua Barat dipercayakan sebagai tuan rumah. Provinsi kita bisa katakan bahwa saat ini ya sudah hampir 70% persiapan kita karena acara ini sendiri memang dilaksanakan bersama-sama dengan panitia pusat. Jadi acaranya ini rundown acara sudah hampir fix untuk kegiatan W20-nya, W20-nya dan juga untuk Y20 atau Y20. Kita usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Manokwari maupun Papua Barat sebagai tuan rumah. Juga sebagai informasi bahwa pada hari kemarin baru saja dilaksanakan serah terima pejabat Gubernur Papua Barat, sehingga beliau sejak kemarin juga merupakan sebagai pelindung dan juga pengarah daripada kegiatan panitia ini. Beliau juga yang harus kita akan mengkoordinasikan secara cepat sehingga persiapan-persiapan nantinya akan bisa dilanjutkan. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, konferensi daerah kedua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Teluk Bintuni digelar dan dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Sekda Teluk Bintuni pada Jumat 20 Mei 2022.
Kegiatan 3 tahunan itu turut dihadiri sejumlah stakeholder yang menjadi mitra kerja PWI, diantaranya SKK Migas Wilayah Papua Maluku, Genting Oil Kasuari, dan BP LNG Tangguh. Asisten 3 dalam sambutannya mengajak para insan pers yang berhimpun di wadah PWI untuk bersama-sama pemerintah menjaga keamanan daerah. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan itu, Asisten 3 meminta agar PWI Teluk Bintuni selalu mencari formulasi tepat untuk meluruskan setiap isu di media sosial. Dan tergabung dalam PWI Kabupaten Teluk Bintuni, baik sebagai media cetak maupun elektronik, untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni ini, untuk memberikan dan menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Sisar Matiti. Sampaikan berita yang menyejukkan dan hindarilah informasi-informasi yang tidak benar atau hoax, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda yang pada akhirnya membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pergunakanlah kesempatan yang baik ini untuk bersilaturahmi, tetapi juga saling bertukar pikiran atau berdiskusi agar PWI di Kabupaten Teluk Bintuni ini lebih maju dan berdaya saing sesuai dengan tema yang diangkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat Bustam menuturkan bahwa sejatinya pemerintah dan PWI adalah dua lembaga yang saling membutuhkan. Oleh sebab itu, sinergitas menjadi hal yang penting dilakukan bagi kedua lembaga dalam rangka mewujudkan pembangunan sesuai cita-cita. Tugas tanggung jawab kita bersama bahwa pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sejatinya kami juga ada di pusat yang juga bermitra dengan pemerintah pusat, provinsi juga, dan juga kabupaten kota. Ya, kolaborasi, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan PS karena memang saling mengisi. Karena pentingnya tugas tanggung jawab kita masing-masing yang pada prinsipnya yaitu diatur oleh undang-undang pers juga dan pemerintah daerah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kontrol untuk bagaimana bisa mengawal pembangunan untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Perlu diketahui, kegiatan Konferda PWI Teluk Bintuni kedua ini selain menyusun program kerja strategis selama 3 tahun ke depan, forum ini juga memilih pengurus untuk periode 2022-2025. Dan nama Fidelis Wiran yang merupakan Ketua PWI periode 2019-2022 kembali terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin PWI Teluk Bintuni pada periode 2022-2025. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, umat Kristiani diminta untuk melakukan penyangkalan diri secara utuh dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan mengikuti Yesus. Umat Kristiani yang melakukan pekerjaan Tuhan dan menjadi pengikut Yesus membutuhkan penyangkalan diri dan butuh kesungguhan dalam mengerjakan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul Bangkit dengan Kristus dan tema sentral dari Sinode GKI di Tanah Papua yakni dibaptis dalam kematian Kristus. Direfleksikan bahwa Allah yang disembah adalah yang penuh kasih, sehingga memberikan kasih karunia kepada umat percaya untuk dapat melakukan segala sesuatu. Namun kasih karunia yang diberikan Allah, manusia sebagai orang percaya wajib hidup dalam kebenaran. Tetapi ingat, dalam kita mengerjakannya perlu penyerahan diri secara utuh kepada Tuhan Allah. Karena Dialah Allah kita yang menjadi senjata kebenaran. Lebih lanjut dalam refleksi firman Tuhan, Pendeta Marike Tokoro menyampaikan, umat percaya harus melakukan penyangkalan diri jika ingin menjadi bagian dari Kristus. Jangan kita katakan bahwa mengikuti
nanti kita masuk surga seperti Yesus, Bapa di surga menyediakan tempat baginya. Hitung-hitungan dulu di dalam dunia ini apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Perlu kepada kita penyangkalan diri, Bapak Ibu majelis, penyangkalan diri. Umat Tuhan perlu penyangkalan diri. Kalau kita mau menjadi bahagiannya Kristus, paling utama adalah penyangkalan diri. Kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita yang selalu ingin untuk menerima penghormatan, ingin selalu dipuji, diutamakan dalam hidup ini, penyangkalan itu harus ada. Tinggalkan semua kebiasaan itu. Umat Tuhan diajak untuk hidup sebagai pribadi yang baru. Sebab dosa manusia jika sengaja dilakukan satu kali, maka melalui perbuatan dosa itu akan selalu ada godaan bagi manusia untuk berbuat dosa lagi. Arina Iriananta, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.